سؤالي واختياري. Kenapa para ulama ahli sunnah selalu dibilang Wahabi, dan kenapa ulama ahli bid'ah lebih banyak mengikut pengikutnya ya? Hadirin sekalian, ini memang stigma Wahabi ini sudah lama disebarkan oleh mereka-mereka yang merasa alirannya, pemahamannya, mazhabnya dikurangin atau direndahkan. Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini mendakwahkan tauhid anti syirik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas, dan memberikan satu dakwah yang muatannya anti TBC, pasti mendapatkan stempel Wahabi. Sekarang tawarannya, antum mau hilang tidak dituduh Wahabi, gampang. Antum tinggalkan 3 itu. Antum kembali tahlilan, kembali maulidan, kembali berjanjian, insya Allah itu saja ya. Bahkan hadirin sekalian, saya diberikan titel paling keren, Gembong Wahabi. Gampang. Saya mau hilang, gampang. Saya kembali lagi ke kampung saya, memimpin tahlilan, memimpin berjanjian, memimpin manaqib, dan mengadakan acara-acara yang mereka katakan itu bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang disebut aswaja. Padahal aswaja itu kalau kita perhatikan aslinya apa? Wejangan Jawa ya. Semuanya nggak ada daripada Islam kecuali sedikit sekali ya. Dengan demikian hadirin sekalian, kita harus tahan. Nah, kenapa mereka banyak pengikutnya? Inilah hadirin sekalian hakikat dari sabda Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai terasing dan akan kembali dianggap terasing lagi. Fatuba lil ghuraba, dan cukup sukses bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Kata Rasulullah di dalam An-Nas yang lain, al-ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak yang mentaati. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW menegaskan tentang ghuraba, an-nuzza' minal qabail, segelintir orang dari berbagai macam tempat, desa, dusun dan kampung. Dan juga Rasulullah menegaskan tentang ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Dengan demikian wajar. Tetapi hadirin sekalian, ketahuilah mereka hanya buih. Ghusaun ka ghusai sail, mereka itu seperti buih banjir. Dengan demikian Indonesia sejak awal Pak, sebagaimana penelitian para pakar, setelah diteliti kaum muslimin Indonesia itu yang beragama murni antara 5-10%. Yang santri abangan, apa itu santri abangan?
Mengamalkan Islam iya, tapi parsial, tapi yang lainnya juga boleh. Sholat mas sholat, pacaran tetap jalan. Sholat iya, tapi tetap ngerentenir. Itu antara 25 sampai 30%. Sisanya abangan. Sisanya Islam KTP. Dan ciri-ciri Islam KTP 3. Satu, yang penting lancar mengirim Al-Fatihah kepada arwah leluhurnya. Itu aja, itu sudah bagus sekali. Yang keduanya, ikut sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Dan yang ketiganya, bisa lancar baca syahadat ketika menikahkan putrinya di depan KUA. Ini model merek Islam KTP. Ya, jangan tersinggung ya. قد كفاني علم ربي من سؤالي